cover letter? Do we still need it? Sebagian orang mungkin berpikir, ngapain susah-susah nulis surat lamaran kerja? Kirim CV aja tinggal upload. Well, CV atau resume kan cuma selembar. Dengan cover letter, you can explain more about your qualifications. So, why not spend your time write one? Kalau misalnya nih, kita kirim CV lewat email, pasti di body email kita juga harus nulis sesuatu kan? Kita nggak mungkin cuma upload CV atau resume aja. Nah, kamu bisa tulis cover letter di situ. Tapi, gimana cara nulisnya? Hi, I'm Ellen. In this video, I'm going to talk about how to write your cover letter. Sekalian kita belajar tenses apa saja yang kita butuhkan untuk menulis surat lamaran kerja. Here we go. Nowadays, people apply for a job online, either using online platform like LinkedIn, Jobtalentics, or sending email directly to the company. So, where do we put our cover letter? Here is the tips. You can send your cover letter with your resume. Jadi, di halaman pertama itu resume atau CV kamu. Nah, di halaman kedua itu cover letternya. Itu misalnya kalau kamu kirim lewat online system seperti LinkedIn atau Jobtalentics. Nah, kalau kamu kirim email langsung, cover letternya itu ditulis dalam body email. Jadi, yang diupload cuma resumenya aja. Apa sih yang kita harus tulis dalam cover letter? Yang pertama, beri salam dulu. Dear Mr. or Dear Mrs. siapa gitu ya. And then the opening paragraph, you introduce yourself. Sebutkan posisi apa yang kamu apply dan dari mana kamu tahu lowongan pekerjaan itu. Kemudian di body paragraph, kamu cerita pengalaman kamu, prestasi yang pernah kamu buat, dan bagaimana skill kamu memenuhi kualifikasi yang mereka cari. Kemudian di closing paragraph, kamu berharap kalau kamu bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Dan terakhir tinggal tulis sincerely atau best regards and then your name. Kita lihat langsung contohnya ya. So here for example we have Adelia, a tour guide and a blogger, applies for a content writer position in a big travel agency. Adelia sent her resume via email and write the cover letter in the email body. Dia menuliskan subjeknya seperti ini. Job application, content writer, Adelia. Kalau tidak ada aturan menulis subjek emailnya seperti apa, maka sebutkan posisi yang kamu lamar dan namamu. Kemudian kita masuk ke bagian pertama, salutation atau memberi salam. Dear hiring team, akan lebih baik kalau tahu nama HR-nya atau nama kontak person yang ada di job ads, Mr. X, Mrs. X, atau you can say dear hiring manager. Lanjut ke bagian opening paragraph. Introduce yourself. My name is Adelia, a tour guide at a local tourism agency. Di sini kita pakai simple present karena kita mengenalkan diri kita sendiri ya. And then you say the source of job ads. I was interested when I read the Traveloka company profile on LinkedIn and noticed a job opening. So here we use simple past karena kita cerita dari mana kita dapat info tentang lowongan tersebut. Kemudian kita sebutkan posisi apa yang kita lamar. I'm writing to apply for a content writer position for your website. Di sini kita bilang I'm writing, kita tuliskan dengan present continuous karena memang ya kita nulis ini untuk apa? Untuk melamar posisi content writer. Next, body paragraph. Here you tell about your experiences, the achievements, the impact you have made. Di sini kasusnya Adelia masih bekerja sebagai seorang tour guide. Jadi, kita memakai present perfect continuous, aktivitas dari masa lampau berlanjut sampai sekarang dan masih akan berlangsung. So, here is the example. Recently, I have been accompanying tourists from many countries to explore local tourism objects. Have been accompanying, have been verb ing, present perfect continuous ya. Next. During my time, I arranged their schedule as well as managed their transportation and accommodation. Nah, di sini kita pakai verb one. Kenapa? Ya karena ini job desk-nya Adelia sebagai seorang tour guide hari-harinya, rutinitas. So we can use simple present. Arrange, manage, oke ya. Ketika kalian mendeskripsikan, gunakan kata-kata yang spesifik. Jangan seperti ini. I make their schedule.
Make itu kan terlalu general, membuat. Nah, di sini kita spesifikkan lagi, arrange their schedule, as well as manage their transportation and accommodation. Lanjut, my excellent communication skill helps me a lot to gain information. Nah, di sini masih menggunakan simple present. Dia cerita kalau communication skill yang saya punya helps me, membantuku. Di sini kita pakai simple present karena ya ini fakta ya, kalau communication skill-nya dia membantu dia untuk mendapatkan banyak informasi. Next, masih di body paragraph. Di sini Adelia berusaha menghubungkan skill yang dia punya dengan kualifikasi yang dibutuhkan seorang content writer. Contohnya, regularly I write every memorable journey and unique story of tourism objects on my blog. Di sini dia cerita dulu ya dengan simple present. Kalau dia juga punya blog dan dia suka menulis di sana tentang tourism objects. Next, I'm eager to continue growing my writing skill as a content writer. Di sini dia mulai cerita tentang keinginannya dia. I believe that my knowledge and experiences can highly contribute. Ini masih simple present ya. Dia mau meyakinkan kalau skill dan pengetahuan yang dia punya bisa berkontribusi to creating reliable and interesting content for your web. Nah, dia menghubungkan dengan kualifikasi seorang content writer. Next, closing paragraph. You tell your hope for the next step. Example, I have attached my resume and writing samples. Di sini, Adelia menggunakan present perfect untuk menegaskan kalau dia sudah mencantumkan resume sama writing samples. Misalkan kalian menggunakan simple past juga bisa. I attached my resume and writing samples. Nah, di sini nih, I look forward to having an interview to introduce myself in more detail. Di sini harapannya kita tulis ya, I look forward to. Aku menunggu, aku berharap having an interview. Atau I look forward to hearing good news from you. Itu juga bisa. The last one is sign off. Sincerely, Adelia, and then contact person. Atau best regards, Adelia, and then contact person. Finally, we come to the conclusion. Jadi, gunakan simple present untuk menjelaskan identitasmu atau pekerjaanmu saat ini, rutinitasmu saat ini, dan rumusnya adalah subject plus verb 1. Contoh, I'm Johnny. Oke, identitas I am Johnny, a fresh graduate from X University majoring in English language teaching. Atau untuk menjelaskan rutinitas di pekerjaan kamu saat ini. I draft project plans and consult them with my team. Next, kalau pakai simple past itu gunanya untuk menjelaskan bagaimana kamu menemukan lowongan pekerjaan itu, atau bisa juga menjelaskan pekerjaanmu di masa lalu. Sekarang sudah nggak kerja itu lagi. Contohnya, I noticed a job offer in LinkedIn as a sales in your company. Remember, rumusnya gunakan verb 2. Contoh lain, I assisted junior students to do their research. Jadi di sini job desk-nya adalah assisted, pakai verb 2. Next, present perfect continuous. Gunakan untuk menjelaskan pengalaman atau pekerjaan yang masih kamu lakukan. Jadi sekarang kamu masih bekerja di situ. Rumusnya adalah subject, have atau has, been, verb ing. Contoh, currently I've been managing people and handling internal events in company X. Berarti dulu pekerjaanmu seperti itu, sekarang juga masih melakukan seperti itu. Selanjutnya, kalau pakai present perfect itu untuk menjelaskan pengalaman atau achievement kamu yang ada pengaruhnya dengan kondisimu yang sekarang. Rumusnya adalah subject, have, has, verb 3. Contoh, throughout my internship, I have become equipped with the skills needed as a marketing member including trend analysis. Jadi bedanya kalau present perfect continuous itu, pekerjaan itu masih kamu lakukan sampai sekarang dan masih berlanjut ya. Kalau present perfect itu gunakan untuk menjelaskan pengalaman yang pernah kamu dapat dan itu berpengaruh untuk dirimu yang sekarang. Okay? To make this topic complete, I make a task for you. So find link in the description and download the task. Tugas yang pertama, complete the cover letter. Options are provided. Jadi kalian tinggal pilih jawabannya apa. Kemudian you can check the answer with the answer key. Task yang kedua, test your tenses.
then check the answer key. Answer key-nya sudah masuk dalam dokumen itu. Oke ya, so this is my final slide. Thank you for watching. See you on another video. Bye.